Hai semuanya, aku Echa dari Aquaculture 21. Halo, aku Laila dari Aquaculture 22. Halo, kenalin aku Lani dari Aquaculture 21. Halo, kenalin saya Yanti dari Aquaculture 2021. Halo, aku Resta dari Aquaculture 21. Halo, saya Yusuf dari Aquaculture 21. Halo, nama saya Awan dari Aquaculture 20. Halo, saya Arya dari Aquaculture 2022. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Prodi Aquaculture. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jati Diri Unsur. Nah, kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pesan-pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk pedoman bermasyarakat sivitas Akademika Unsur. Ikuti terus video kami ya. Menurut aku pribadi tekun sih, karena dengan mahasiswa mempunyai ketekunan, dia bisa mengupgrade dirinya terus-menerus sampai ke versi terbaik menurut dirinya sendiri. Bekerja sama, kita sebagai mahasiswa harus bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Sifatnya yaitu mudah bergaul. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mudah bergaul bareng teman, mudah berinteraksi dan pintar dalam memilih pertemanan. Jenderal Sudirman senantiasa bertanggung jawab dalam mengemban amanah dan tugas-tugasnya. Jenderal Sudirman merupakan seseorang yang sangat disiplin. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Dalam menghadapi peluang baru, penting bagi kita untuk berani mengambil resiko, seperti halnya pada sifat Jenderal Sudirman. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa Jenderal Sudirman dan harus menjaga nama baik Universitas Jenderal Sudirman. Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya diubah menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Pada usia 7 tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di Hollandse Inlandse School atau HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mulo. Mahasiswa dan pemuda sudah menunjukkan peran pentingnya bagi bangsa ini melalui sejarah yang pernah ditorehkannya. Ada pergerakan Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Pergerakan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, serta reformasi besar-besaran yang beruntukkan penguasaan Orde Baru selama 32 tahun. Mahasiswa memiliki peran yang penting antara lain agent of change, social control, iron stock, dan moral force. Agent of change mahasiswa dapat menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara ini, tidak hanya menjadi pemberi ide saja, tapi juga menjadi pelaku perubahan. Social control, mahasiswa menjadi kontrol sosial di saat situasi tertentu terdapat ketidakbenaran atau ketidakberpihakan kepada masyarakat. Iron stock, mahasiswa dapat menjadi generasi penerus yang tangguh dan memiliki akhlak yang mulia. Moral force, mahasiswa dapat menjadi panutan masyarakat dan akan dinilai segala tingkah lakunya. Contoh penerapan nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam bidang pendidikan antara lain mahasiswa pantang menyerah, disiplin dan rela mengorbankan waktunya untuk belajar dan kegiatan akademik dan non-akademik sehingga memiliki keterampilan dan kemampuan intelektual yang tinggi. Nilai kejuangan dan kebesaran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang pertama, Jenderal Sudirman sang mubalih, mempunyai sifat religius, pemimpin dengan iman dan takwa yang kuat. Yang kedua, Jenderal Sudirman sang pendidik, mempunyai sifat pendidik yang mendasar pada kemampuan intelektualitas. Yang ketiga, Jenderal Sudirman sang demokrat, mempunyai sifat demokrat yang tetap menghormati perbedaan pendapat tanpa harus memaksakan kehendak dan berorientasi pada rakyat. Yang keempat, Jenderal Sudirman sang prajurit, mempunyai sifat prajurit
yang disiplin, tegas, ikhlas, dan rela berkorban, kuat berpegang teguh pada prinsip dan cita-cita, serta pantang menyerah. Visi dan misi Universitas Jenderal Sudirman. Visi Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2034 adalah diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal. Dalam mencapai visi, UNSUD mempunyai sejumlah misi yang harus dijalankan secara terus-menerus. Ada 5 misi UNSUD. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan inovasi unggul untuk pengembangan ilmu dan peningkatan daya saing bangsa. Yang ketiga, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan transfer teknologi berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi institusi pada pengembangan masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan tata pamong universitas yang baik. Kondisi dan potensi dosen Universitas Jenderal Sudirman terdiri dari dosen tetap PNS dan non-PNS, di mana rasio dosen dengan mahasiswa adalah 0,39. Kondisi dan potensi mahasiswa UNSUD pada Desember 2022 adalah 25.370 mahasiswa, sedangkan alumni UNSUD lebih dari 79.537 orang, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari PNS dan non-PNS. Universitas Jenderal Sudirman memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi, UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT Kearsipan, UPT Layanan Internasional, dan Badan Pengelola Usaha. Universitas Jenderal Sudirman terdiri dari 12 fakultas dan 1 pascasarjana. UNSUD juga menjalin kerjasama dengan universitas dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sarana dan prasarana kegiatan akademik seperti ruang kelas yang lengkap dan fasilitasnya juga, dan non-akademik seperti sarana olahraga, perpustakaan, laboratorium yang lengkap, dan 1 Gor Susila Sudirman. Itulah merupakan kondisi dan potensi Universitas Jenderal Sudirman. Pengelolaan diri di lingkungan Civitas Akademika, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan di mana seseorang dapat menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu, dan kesadaran dirinya serta apa yang harus ia lakukan. Konsep diri tersebut menjadi dasar perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah prioritas dan manajemen waktu. Kita sebagai mahasiswa harus menentukan prioritas kita di dalam kehidupan akademik dan pintar dalam memanajemen waktu, seperti menyusun list apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Mengelola waktu akan membuat kita disiplin, yang dimana akan membuat kita konsisten dalam berkegiatan di kehidupan akademik. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin relasi, hubungan baik dengan teman, dosen, dan teman-teman sebagainya. Karena dengan skill komunikasi kita yang baik akan mudah beradaptasi di lingkungan akademik atau lingkungan sekitar. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah untuk menumbuhkan rasa cinta negara dan mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi. Apa sih pentingnya wawasan kebangsaan untuk Civitas Akademika UNSUD di era modern? Jadi, dengan kuatnya pemahaman dan wawasan kebangsaan pada Civitas Akademika UNSUD di era modern, akan menguatkan pertahanan dan keutuhan bangsa Indonesia sehingga dapat menyelamatkan bangsa Indonesia terhadap ancaman dan perpecahan dari segi manapun.
Etika dan tata krama mahasiswa UNSUD sesuai dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh yang dikenal tidak hanya karena kepemimpinannya, tetapi juga karena etika dan tata kramanya yang tinggi. Sikap rendah hati, disiplin, serta kemampuan untuk mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain merupakan ciri khas dari tata krama Jenderal Sudirman. Etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas dan akhlak. Etika dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk membentuk moral dan memberikan kenyamanan, keindahan, keselarasan, dan rasa senang. Sebagai cermin masyarakat akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan, mahasiswa wajib menghargai dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan akademik tempat di mana keseharian mereka untuk berinteraksi. Salah satu contoh dari etika akademik adalah dengan berpakaian bersih dan rapi, saling menghormati satu sama lain, menghubungi dosen bukan saat jam istirahat, dan lain sebagainya. Kemudian, tata krama merupakan kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan. Perilaku seseorang yang beretika artinya orang tersebut memiliki tata krama. Sivitas akademika dalam lingkungan pendidikan yang dinamis harus bertata krama dalam pergaulan sehari-hari. Jenis tata krama yang ada di lingkungan kampus meliputi tata krama berbicara, berpakaian, pergaulan, tata krama ketika makan, tata krama pada yang berusia lebih tua, dan lain sebagainya. Tata krama yang dijalankan dengan baik akan menciptakan suasana akademis yang harmonis, mendukung kegiatan pembelajaran, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di lingkungan akademis.